Lisan. Jadi ini apa nih? Sore-sore repotin antum main ke rumah antum. Nggak apa-apa, senang gitu. Jadi Pak Sur pengen main nih. Karena beliau kan banyak di rumah. Tiba-tiba ada berita mencengangkan tuh. Berita apa? Kota ya, kasus J lupa ya. Kasus J jadi ya kayak mau konfirmasi aja gitu. Kayak antum kan aktif di media sosial, jadi nggak ada salahnya Pak Sur ini pengen pengen tahu sebenarnya apa sih yang itu sampai lihat penganiayanya kok sebegitu apa ya? Yang Rubicon main Rubicon. Ya soal mobil itu. Wih. Kalau mobil kan soal lainnya ya. Iya. Ini ngebahas itu dulu tuh. Waduh. Lihat penganiayanya serem banget sampai dijek-jek kasus gitu. Mau Pak Sur lihat juga Pak Sur? Itu makanya pengen ngobrol sama sampean tentang Suci. Gimana itu? Kasus itu Pak Sur, kasus ini Dirjen Pajak. Anaknya. Ya, pejabat itu eselon 2. Kan eselon 2 itu bapaknya tuh. Oh gitu ya. Iya. Pak Alun. Itu kan sampai akhirnya mau nggak mau dampaknya sampai melebar ke bapaknya toh. Iya kan sampai kasus gitu. Pasti lah kayak gitu. Jadi kan kasus-kasus ini kan sering ya, yang harusnya pejabat publik memberikan contoh yang baik, ternyata anaknya melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip ya parah lah, penyiksaan dan sebagainya, penganiayaan. Nah, akhirnya merembet ke bapaknya kan, Betul panjang istilahnya. kasus Sambo baru selesai, ada lagi ya pejabat yang Pak Sur dengar nggak berita? Iya, nggak ada angin, nggak ada hujan, ujung-ujung ada berita yang sangat Penganiayaan itu. yang sangat menghebohkan gitu kan. Itu rame banget di Twitter itu 2 hari itu trending. Ada yang Rubicon, ada yang hashtagnya David, macam-macam lah itu. Kalau yang main Twitter berarti itu rame. Iya, para netizen. Dan ada itu kan ada kayak efek itu ya, efek sosial yang kemudian mendorong ini gimana ceritanya nih. Makanya nge-tag ke DPR RI, nge-tag ke ini gimana nih kasusnya ini gitu kan. Sampai dibahas itu mobil itu berpajak apa enggak itu. Mobil si ini Pelakunya, si ya N. pelaku ya. Itu kan ternyata rame juga dia, belum perpanjangan pajak gitu kan. Kalian dilihat dari platnya kan? Ya platnya. Tapi ngelihat apa ya perlakuan penganiayaannya itu Pak Sur, ngilu kita, jadi itu anak benar-benar kayak binatang diperlakukannya. Yang dianiaya siapa si D-nya itu, si D-nya itu kan udah ditendang, diinjek-injek lehernya. Saya ngilu, kebayang sebagai orang tuanya kan, kita juga sebagai orang tua nih. Kebayang kalau gitu anak-anak kita gitu. Anak kita yang Subhanallah. sudah dari kecil kita didik. Jadi lihat anak-anak sekarang kok apa ya? Kayak ini nggak manusiawi kalau sudah melakukan kekerasan. Sudahlah kita capek lihat tiap hari anak-anak tawuran ya kan, antar kampung, antar sekolah ya kan. Ini lagi rame juga kan. Korbannya juga nggak sedikit. Ada aja yang meninggal. Kayaknya ngeliat ini kok nambah pusing aja kan. Ya sebenarnya kasus masalah orang tua kan itu kasus lain kan yang akhirnya dampak dari perbuatan anaknya sendiri. Jadi kok sekarang perbuatan kayak gini ada di lingkaran keluarga pejabat ya kan, bahkan pejabat itu sendiri. Kasus Sambo baru divonis kemarin kan pelakunya. Itu Pak Sur. Jadi saya pikir udah clear tuh info dari Pak Suci udah bener kan berarti ya Kak Suci ya? Iya. Gitu. Jadi apa namanya? Sebagai orang tua gimana menurut antum ini Pak Sur? Ya Menyikapi kalau pertama ya kalau kita ingin ini apa namanya melihat menyikapi peristiwa itu ya namanya penganiayaan penganiayaan itu jelas ini apa namanya udah masuk ke pidana itu pidana dan itu apa namanya efeknya itu jadi kemana-mana
dari peristiwa ini gitu. Ini kita tindakan kekerasan, apalagi ada videonya gitu kan, kita Dua kali ya. jadi kita tuh Harusnya 2 kali kasus tuh, ITE Iya. dapat, penyiksaan dapat, penganiayaan dapat. Iya, gitu. gitu ya? Ya harusnya lah. Oh, Dia kan undang-undang ITE kan mempublikasikan kekerasan Menyebarkan sebagai menyebarkan informasi. informasi yang itu kan jadi konsumsi publik kan itu ngeri, itu pelakunya apa itu harusnya tuh. Pelaku yang menyebarkan ya. Nah ini kan sistem ya, sistem sekuler ini parah banget ya. Jadinya pertama adalah kehidupan pejabat yang hedonis ya, yang kemudian pamer kekayaan dan sebagainya, itu kan sering kita lihat jalan-jalan kemana, mukbang itu kalau menurut saya Apa sih tuh mukbang? mukbang itu makan besar itu loh. Oh. Jadi itu kan pamer apa ya, orang di luar sana banyak juga yang nggak bisa makan, itu makan sampai itu Jadi, makan besar itu. Lihatnya kayak kontradiktif ya Iya, dengan kontradiktif. Keadaan yang di bawah itu tidak Benar-benar. semua itu seberuntung mereka. Harusnya mereka menjaga perasaan. Iya, istilahnya inilah apa namanya, mereka kan pejabat, harusnya memberikan suri Contoh. teladan, contoh. Tapi memang kasus ini kalau ini memang ini sudah masuk ke ranah pidana ini. Ya jelas. Cuman memang kadang-kadang kan ada yang membahas, oh ini apa namanya, ini kan masih anak-anak. Tapi kan yang bersangkutan udah usia 20 tahun, sebenarnya usia 20 tahun udah. 20 tahun anak oh ya yang melakukan itu ya? Iya, si M itu kan usianya 20 tahun. Kalau 20 tahun sebenarnya udah harusnya udah dewasa. Kalau Ya, secara dewasa. cuman masalahnya berpikirnya itu dewasa kan seperti. Dan Iya. si korban si D ini kan 17 ya kan, ya 17 tahun itu udah ya, kalau dengan kondisi sampai di apa namanya, dianiaya sampai koma, itu sangat luar biasa berarti. Iya. Penganiayaan sangat luar Sampai biasa. hari ini Iya. belum sadar katanya. Dan iya, kita terlepas dari orang tuanya ya. Yang namanya penganiayaan itu tidak apa benarkan. Walaupun kita misalnya tidak sepaham, tidak suka, ya kan, itu enggak dibenarkan. Itu kalau apa namanya, istilahnya kekerasan, ya. Kan kita bisa kan, misalnya namanya anak kan bisa ngobrol gimana caranya, kan kadang ini sekedar sepele kan, masalah kartu apa itu, Kartu pelajar. iya masalah kartu pelajar gitu Iya. kan. Tapi yang rame lucu nih. Ini meme ini, zakat dari si kaya untuk si miskin, pajak dari si miskin untuk si kaya. Ya, ini kan ini kemana-mana larinya. benar, ini kan respon masyarakat. Ya, masyarakat ini. Respon masyarakat. Oh, iya. Karena Jadi kemana-mana. kebetulan anak yang melakukan itu bagian dari Si M. anak yang Anak dia pejabat. pejabat. Iya. Kan makanya langsung dipecat kan? Heeh. Dipecat, bahkan Menteri Keuangan mau Sri Mulyani. mau mengaudit ya, Audit hartanya 92 miliar. karena memang ternyata dari beberapa pegawai pajak ternyata memang banyak juga yang ada laporan kekayaan. LKPN itu 92 miliar Pak Sur. 92 miliar kekayaannya tulis di Iya, Twitter itu. laporan. Kataku gajinya dia kalau saya lihat itu 81 juta sebulan. 81 juta. Iya, 81 juta gajinya Ya. yang dirjen pajak itu itu. terakhir. Heeh. Mungkin sebelumnya kan nggak mungkin kan nggak nyampe segitu sebetulnya. Sekarang kekayaannya 92 miliar. Jadi nggak masuk akal lah ya. Nah, kalau Isam gimana sih? Ini Ya itu mandangnya kan tinggal gampangnya, itu kan tinggal ini aja seperti itu. Coba berbalik kali ya. dibuktikan harta Anda itu Benar nggak? ini dapatnya dari mana gitu kan. Oh, Makanya bisa ya, begitu ya? Iya, pentingnya Sistem. adanya sistem, ya kan, sistem itu kemudian mengeluarkan aturan bahwasanya ini harta ini bisa dipertanggungjawabkan dengan apa itu. Oh, jadi Isam gitu Pak Sur. Jadi kalau misalkan orang nih pejabat, dia sudah menjabat, ya. Kemudian mungkin pas mau menjabat di audit Iya, dulu nih betul. hartanya, ya kan. Terus ketika dia menjabat punya harta yang 92 miliar itu ditanya itu dari mana aja itu? Ada pertanggungjawabannya nggak? Kalau nggak gimana? Ditarik ke negara nggak itu? Ya, itu kan dalam Konteks Islam. konteks Islam. Tapi kalau dalam konteks demokrasi itu kan negara punya, pemerintah punya cara itu kan seperti laporan itu kan. Laporan itu Harta pajak ya? kekayaan. Iya. Itu juga bagus juga kalau dijalanin ya. Iya sebenarnya itu sebenarnya bisa. Tapi Kalau masalahnya bisa. orangnya nggak mau lapor. Nah, ini kamu lapor gitu seperti kan itu bermasalah. Ini yang namanya yang tadi saya sampaikan, ini nggak menteri
contoh gitu. Emang gini sih, kalau saya perhatiin gini, jadi kita itu kayak krisis keteladanan. Kenapa krisis keteladanan? Jadi saya melihat kalau saya suka baca Sirah itu, ketika Khalifah Umar itu ada anaknya yang mengembala kuda di ladang pembalaan Baitul Mal itu kan. Oh gitu. Iya kan, itu ada itu keteladanan itu Anaknya. Jadi ketahuan kan, ketahuan wah ini kamu mentang-mentang anak pejabat kamu seenaknya dong apa membala kuda di ladang Baitul Mal, akhirnya apa dijual itu ditarik, nggak boleh itu keteladanan itu. Bahkan Rasulullah sendiri ketika Fatimah mencuri saya potong tangannya, mana ada kalau pejabat begitu kata Anda. Harusnya sih yang itu yang pejabat petinggi yang di situ dia ngomong kalau memang benar nih ya, mohon maaf ya, ini istilahnya tim saya kemudian dia nggak membayar pajak ya. Kemudian dia kekayaannya tadi yang mohon maaf banyak nggak jelas, itu harusnya dia yang minta langsung, itulah baru yang namanya keren. Tapi kita berharap dalam sistem demokrasi Kayak kita rakyat ini kan saat ini ya karena memang informasi semua terbuka, kasus ini bener nggak terbuka ya kan, adanya medsos ini, jadi wajar kayak kita menduga-duga, bersyakwa-syangka gitu terhadap para pejabat kan, karena sampai gaji beberapa pejabat pun kan terekspos ya di floor itu ada di media, floor. jadi sangat tidak masuk akal gaji yang cuma sekian tapi ternyata punya anggapan tabungan harta sekian miliar itu. Sebetulnya kalau kita boleh menyimpulkan, jangan-jangan memang ada perbuatan korupsi juga ya kan, Asumsi ya. betul, ini kan kayak perbuatan yang kayak ngejamur gitu kan, yang lagi-lagi ini berkenaan dengan hal sistemik yang sanksinya memang tidak tegas, bener nggak? Bener. Iya ya, kayak kasus kemarin mega korupsi itu akhirnya diperingan lagi, didenda diperingan lagi kan kasus itu vonisnya. Kenapa? Karena pelakunya karena sudah tua, pertimbangan tua. Padahal kalau ini berkenaan sudah dengan uang negara, uang rakyat dong. Iya. Bener nggak? Iya. Harusnya diberikan sanksi yang tegas. Kalau kita ya banyak sekali input yang kita dapat dari beberapa kajian-kajian nih yang kita kadang ikutin ya kan. Bahkan sampai para korupsi itu dihukum takzir kalau tidak salah ya, sampai dihukum mati menurut dari keputusan Khalifah kan gitu. Kalau terbukti korupsi. Betul, kalau terbukti. Ya dan itu membahayakan keuangan negara. Pasti. Termasuk istilahnya ya itu sebenarnya membahayakan kalau misalnya pendapatannya harusnya didapat sekian karena ada kolusi, kemudian hanya separuhnya, seperempatnya, setiganya. Kan jadi masalah. Makanya adanya tindakan korupsi ini kan menjadi bagian yang berkontribusi menyengsarakan rakyat. Kan udah negara rakyat juga, benar nggak?